Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, bab 541-550. Dongeng Donghua. Bab 541, Debu Mengendap. Di luar penghalang ke-73, Ren Xiaosu tidak akan lagi memiliki apa yang akan terjadi di penghalang, dalam perjalanannya bertemu Daxi. Kuil Anjing masih menerbitkan beberapa tugas untuk perusahaan pemadam kebakaran melalui SMS, jadi sepertinya 73 pertempuran di penghalang tidak berakhir dengan jatuhnya Danau Timur. Namun, 2 hari kemudian, pesan teks dari Kuil Anjing tidak mengeluarkan hal-hal terkait tentang penghalang ke-73. Ren Xiaosu menilai bahwa pertempuran harus sepenuhnya selesai, dan Kuil Anjing dan perusahaan pemadam kebakaran akan mundur dari penghalang ke-73. Adapun apakah ada informasi laboratorium di sana, Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa harus ada beberapa. Karena, sejak awal huru-hara, dia tidak melihat kavalir lagi. Orang-orang ini awalnya mencari laboratorium, mereka bersama-sama dan menghilang. 8 prestasi adalah menemukan laboratorium nyata. Dan Ren Xiaosu berpikir bahwa kavalir dan perusahaan pemadam kebakaran hanya memiliki tujuan yang sama, tetapi mereka tidak benar-benar diam-diam, jika tidak ada laboratorium di sini. Perusahaan pemadam kebakaran tidak dapat memanggil organisasi ksatria. Oleh karena itu, perusahaan api membunuh Kuil Anji, dan orang-orang ksatria langsung pergi ke laboratorium. Saya khawatir ini adalah salah satu rencana perusahaan pemadam kebakaran. Ruang penyimpanan Ren Xiaosu membawa tubuh seorang anggota perusahaan pemadam kebakaran, siap untuk menggunakan Zhou Yingsui untuk menyelesaikan tugas. Keduanya sedang membahas bagaimana membuat tembakan yang lebih baik. Akibatnya, pada saat ini, Kuil Anjing mengirim pesan teks untuk menginformasikan. Karena perusakan yang disengaja oleh petugas khusus perlu untuk membunuh para anggota perusahaan pemadam kebakaran sebelum mereka dapat berpartisipasi dalam pemilihan aturan tahun depan. Dan masih menyelesaikan 5 tugas dalam 1 tahun. Ren Xiaosu terpana. Biaya spesial ini sangat besar sehingga Zhou Yingsui akan melenyapkan pembunuh tingkat lainnya. Sebagai hasilnya, pesan singkat dari Kuil Anjing ini akan membuatnya sibuk. Ren Xiaosu sedikit marah, organisasi besar, bagaimana bahkan tidak dapat memiliki kredibilitas paling dasar. Setelah Zhou Yingsui melihat pesan teks ini, dia tiba-tiba mendongak dan menatap Ren Xiaosu, "Tuan, apa yang Anda lakukan di penghalang ke-73? Hanya sesaat, Zhou Yingsui menyadari bahwa penguasa penghancuran, dalam pesan teks ini haruslah tuannya sendiri, bukan orang lain. Wajah hitam Ren Xiaosu, "Aku orang seperti itu di matamu?" "Ya, kamu." Zhou Yingsui memutuskan. Ren Xiaosu. Kali ini, Ren Xiaosu benar-benar bermain besar. Kuil Mingming Anjing pergi ke lebih dari 30 pembunuh tingkat, kecuali untuk 11 yang mati, meninggalkan 20. Dari 26 orang, hanya 2 dari mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seleksi tahun depan. Jika ada lebih dari 5 orang dalam jumlah ini, Kuil Anjing tidak akan membatalkan aturan tersebut. Ini benar-benar dipaksa oleh Xiao Xiao untuk mengambil kembali aturannya sendiri. Kuil Anjing tidak mau melakukan ini. Ren Xiaosu kembali ke hotel dan sepertinya dilihat oleh orang-orang di tim tour. Jadi dia baru saja kembali ke hotel. Li Ran datang untuk mencari Zhou Yingsui. Dia hanya membawa Zhou Yingsui untuk berbicara selama 2 jam sebelum pergi, dan Zhou Yingsui yang hampir roboh. Ren Xiaosu tertawa dan berkata, "Sepertinya saya memiliki banyak hubungan selama ini." Zhou Yingsui memutar matanya, "Ini jelas untuk melihat Tuhan." Benar, Ren Xiaosu menghancurkan banyak ponsel, ponsel ini semuanya menyelesaikan tugas. Setiap ponsel harus memiliki 1 atau 2 hadiah untuk berburu anggota perusahaan pemadam kebakaran, dan menghitung berapa banyak uang yang ada. Zhou Yingsui menatap lebih dari 20 ponsel di depannya.
Dia mungkin mengerti mengapa kuil anjing membatalkan aturan, Tuan, bukankah perusahaan pemadam kebakaran hanya pergi ke 40 orang secara total? Anda memiliki lebih dari 20. Lebih dari 40, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Aku merasa bahwa perusahaan pemadam kebakaran telah pergi ke 80 orang. Ini adalah informasi dari kuil anjing. Ren Xiaosu mengatakan sesuatu kepada Zhou Yingsui sebelum dan sesudahnya, Zhou Yingsui mengetahui hal ini. Kedua kalinya sang master pergi ke penghalang ke-73 begitu berbahaya. Untungnya, kamu tidak memasuki terowongan, kata Zhou Yingsui. Tapi perusahaan pemadam kebakaran dan kuil anjing semacam ini tidak baik, hanya berharap bahwa lain kali mereka bertarung, jangan menyebar ke kita. Zhou Yingsui mengambil ponsel Ren Xiaosu untuk statistiknya, ada 15 hadiah tim pagi, dan 6 tim senja membayar. Awalnya dikatakan 150.000 di pagi hari dan 500.000 di malam hari, tetapi kenaikan tarif sementara kuil anjing meningkat 2 kali lipat. Jadi di sini 10,5 juta. Setelah Zhou Yingsui berkata, dia tersenyum dan tahu ada lebih dari 2 juta di antara 10,5 juta itu. Dia berbaring di hotel dan tidak melakukan apa-apa. Dia punya uang untuk mengambilnya. Orang baik seperti ini, di mana menemukannya di bawah matahari? Anjing tempel pasti akan memperhatikan bahwa ada masalah dengan ponsel ini. Bagaimanapun, para pembunuh tingkat A tidak mampu membunuh banyak anggota perusahaan pemadam kebakaran. Para pembunuh tingkat C tingkat B ini seperti pertolongan Tuhan, dan itu tidak normal. Ren Xiaosu bertanya, begitu akun-akun ini mungkin dalam pengawasan. Bagaimana kita bisa mentransfer uang dengan aman? Zhou Yingsui menjelaskan ini bukan hal yang sulit. Cara paling sederhana dan paling kasar adalah pergi ke kasino di Los Angeles. Mereka dapat langsung mentransfer dana dari akun yang tidak terdaftar dengan kata sandi akun. Kasino akan menukar uang untuk Anda dan kemudian Anda akan menukarnya. Transfer ke akun baru atau langsung dengan chip, kasino ini harus King He, kerahasiaannya sangat bagus. Meskipun ada biaya, tetapi biayanya layak. Ren Xiaosu mengerutkan kening, bahkan jika itu King He, kamu tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Dari mulut ke mulut kembali ke kata dari mulut ke mulut, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Tidak sama sekali, Zhou Yingsui menggelengkan kepalanya. Sebelum semua konsorsium menekan kasino, saya berharap mereka dapat membekukan beberapa akun. Akibatnya, kasino tidak membeli akun konsorsium apapun, hanya Greenwood Group. Ketika Anda kembali, mari kita bicarakan, kata Ren Xiaosu. Tuliskan kata sandi akun-akun ini terlebih dahulu, hapus SMS, dan temukan peluang untuk menjual ponsel. Itu adalah sejumlah uang. Ini bisa pergi ke pasar gelap lokal untuk menjual, dan berbagai penghalang dijual dalam batch itu tidak akan melepaskan terlalu banyak untuk menurunkan harga sekali. Zhou Yingsui sepenuhnya memainkan peran tambahannya, Ren Xiaosu tidak tahu banyak tentang Central Plains. Jadi ada mantan staf intelijen seperti Zhou Yingsui yang juga bisa belajar lebih banyak tentangnya. Di mana perhentian berikutnya? Tanya Ren Xiaosu. Besok akan berangkat ke penghalang ke-74 untuk membuka konser, tetap di penghalang ke-74 selama 4 hari, kemudian pergi ke penghalang ke-73 untuk membuka konser. Liran akan pergi ke audisi pada penghalang ke-73, kata Zhou Yingsui. Ren Xiaosu mendengar penghalang ke-73 dan tidak bisa berkata-kata. Bisakah Anda pergi dengan penghalang ke-73? Ini akan menjadi yang ketiga kalinya. Saya berharap bahwa ketika mereka tiba, badai di penghalang ke-73 telah sepenuhnya mereda. Bab 542, Majemuk. Dalam tur, tentu saja harus ada pengaturan konser seperti ini, tetapi ketika Xiaosu sibuk menyelinap, ketika seluruh tim sibuk, dia akan membaca di hotel. Asisten Liran, Fang Zi juga ingin membiarkan Ren Xiaosu pergi ke konser untuk membantu, tetapi dia ditolak dengan kejam oleh Ren Xiaosu. Pada saat ini, urutan pertempuran dari perusahaan pemadam kebakaran sedang mengadakan pertemuan ringkasan untuk menganalisis keuntungan dan kerugian pertempuran dari penghalang ke-73. Dimulainya kembali permainan sangat penting bagi semua komandan, sama seperti siswa mempersiapkan koreksi, mereka meninjau kesalahan mereka untuk menghindari membuat kesalahan yang sama. Di ruang pertemuan yang gelap, semua orang duduk dalam bahaya.
Ini tidak seperti ruang konferensi, tetapi lebih seperti tahanan. Satu orang berkata, kali ini saya mendapatkan informasi laboratorium dengan lancar, saya harus mengatakan bahwa komandan membuat kegelapan jalan Ming Xiu Chen Chang ini luar biasa. Tetapi juga untuk perusahaan pemadam kebakaran saya, biarkan ikan tidak berani melihat kesenangan, di sini saya pikir perintahnya adalah penghargaan terbesar. Komandan melirik orang yang berbicara, dan kemudian dengan tenang berkata, sekarang, ketika itu tidak menyanjung, laporkan korban spesifik. Ajudan di sebelahnya berkata, kematian 43 orang, melukai serius 4 orang, dan sedikit melukai 17 orang. Komandan itu mengerutkan kening, para korban jauh lebih tragis daripada yang kami harapkan. Sepertiga dari tindakan tersebut adalah anggota elit tim senja. Yang utama adalah bahwa orang dengan topeng putih, jika bukan dia tidak akan memiliki korban setinggi itu, ajudan di sebelahnya dengan tenang menyimpulkan. Tetapi korban ini akan dihargai untuk kita dibandingkan dengan keberhasilan kita. Bukan hukuman. Ketika Anda mendengar penghargaan itu, mata semua orang bersinar, yang berarti mereka bisa mendapatkan modifikasi genetik yang lebih baik dan otoritas yang lebih besar. Otoritas ada di dalam perusahaan pemadam kebakaran, yang merupakan simbol status. Sekarang komandan hanya otoritas T3. Ada T4 dan T5 di atasnya. Saya ingin menjadi orang besar, saya khawatir jalannya masih sangat panjang. Komandan melirik paket pertempuran, siapa pria yang memiliki topeng putih pada hari itu? Ajudan itu menjawab, aneh di sini, dan orang-orang yang telah menyerahkannya sudah mati. Bahkan sulit untuk mengetahui apa kemampuan luar biasa orang lain. Pada saat ini, bagian dalam ruang konferensi itu sunyi, dan semua orang yang menyerahkan tangan sudah mati. Jadi sulit untuk memahami informasi yang efektif dari pihak lain. Informasi paling berguna yang mereka miliki sekarang adalah bahwa orang lain adalah seorang pria dengan topeng wajah, dan jenis kelamin dinilai dari tinggi dan ukuran. Orang ini terdaftar sebagai orang berbahaya di tingkat P4, kata komandan itu. Laporkan materi ke markas. Seperti T1 hingga T5, T mewakili otoritas internal perusahaan, dan P mewakili tingkat bahaya, orang berbahaya terakhir yang didefinisikan sebagai P4, atau Altarli di Barat Daya. Adapun P5, tidak ada satupun dari mereka sejauh ini, hanya kosong. Tetapi perusahaan pemadam kebakaran sangat percaya bahwa orang seperti itu akan muncul di zaman para dewa. Bersamaan dengan reorganisasi perusahaan pemadam kebakaran, interior kuil anjing juga berada di tempat yang sama. Di dalam salah satu rumah, beberapa orang berkumpul di sekitar meja makan dan mendiskusikan, kali ini kita masih harus meringkas pelajaran, menurut penilaian kami. Perusahaan pemadam kebakaran telah memperoleh informasi laboratorium melalui organisasi Ksatria, tetapi Kavalier tampaknya masih belum menemukan apa yang mereka inginkan. Dan segera kembali ke Los Angeles. Hal yang tidak terduga pada hari itu adalah bahwa laten perusahaan bersembunyi berarti lebih canggih daripada yang kita pelajari, jika tidak kita tidak akan salah menilai jumlah pihak lain. Jadi kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Perusahaan pemadam kebakaran adalah lawan yang sangat kuat. Jangan meremehkan mereka. Ada, beberapa orang telah mengganti ponsel mereka untuk menerima hadiah hari itu, yang membuat kami salah menghitung jumlah teman di dalam. Setelah itu, kami mengetahui bahwa topeng putih yang keluar dari permainan meraih batch B level C sebelum pertempuran dimulai. Level ponsel, jadi anggota lebih dari 20 perusahaan api terbunuh olehnya sendiri. Vanilla di sebelahnya terus mengerutkan kening sampai tiba saatnya untuk berbicara. Seseorang telah membunuh begitu banyak, apakah ini dewa? Bagaimana bisa begitu kuat? Apakah ada detail tentang dia? Identitasnya tidak diketahui, ketinggiannya diperkirakan antara 182 dan 185. Menurut pembunuh tingkat A, kebugaran fisik orang lain sangat kuat. Dan itu kemungkinan akan menjadi orang yang membangkitkan kekuatan fisik yang ekstrim. Seorang gadis di meja makan merasa dirinya baru. Gigi harimau yang sangat indah berkata, pembunuh tingkat A tidak bermain melawannya, jadi perusahaan pemadam kebakaran harus memiliki informasi yang lebih rinci. Gigi harimau gadis itu agak aneh, lebih panjang dari gigi lainnya, dan lebih mirip gigi vampir. Vanilla duduk di kursi dengan tangannya dan berkata, pastikan untuk memperhatikan orang yang luar biasa ini.
Mereka yang bisa masuk dan keluar di medan perang yang kacau dan mengambil mangsa orang lain seperti bermain game di medan perang. Orang seperti ini terlalu menakutkan. Itu adalah gadis dengan gigi harimau berkata, tetapi pihak lain benar-benar membantu kami untuk membunuh banyak anggota perusahaan. Jadi bos berarti bahwa semua hadiah dibayar, dan hubungan harus dijaga dan terus menunggu dan melihat. Orang tua yang memainkan lukisan gula berkata, bagaimana kamu memperhatikannya? Aku tidak tahu penampilannya. Ponsel di tanganku masih banyak. Bagaimana kamu memperhatikannya? Apakah kamu tahu ponsel yang dia gunakan untuk misi berikutnya? Tunggu, gadis gigi harimau itu tertegun, sebelum penghalang ke-61, ada juga pembunuh tingkat D yang suka mengambil ponsel orang lain. Bos itu juga pergi ke kota pasar penghalang No. 61. Bukan dia. Vanilla merasa gigiku sakit, kamu bilang produk ini masih tidak digunakan dan tidak ada yang bisa dilakukan sebagai pembunuh kelas D. Kenapa aku tidak percaya? Bahkan, begitu kuil anjing juga mencurigai Zhou Yingsui, bagaimanapun juga Zhou Yingsui ke penghalang ke-73 untuk membunuh Zhou Silong, pembunuh kelas D di sana juga musnah. Tampaknya sekarang bahwa kecurigaan Zhou Yingsui dapat ditangguhkan untuk sementara waktu, sementara mengunci sisi lain menjadi seorang pria. Setelah semua, Vanilla telah melihat Zhou Yingsui, dan sosok Zhou Yingsui, dengan topeng, tidak dapat menyamarkan pria. Dalam huru-hara ini, pria dengan topeng putih menjadi fokus dari perusahaan api dan kuil anjing setelah perang, semua orang ingin menemukannya, tetapi tidak ada petunjuk yang baik. Cahaya topeng putih ini bahkan mengaburkan peran yang dimainkan oleh Ren Xiaosu di medan perang. Ren Xiaosu diabaikan. Vanilla bertanya, bisakah Anda melacak akun yang tidak disebutkan namanya itu, selama dia pergi untuk menarik uang, kita dapat menemukan keberadaannya. Itu sudah dalam proses pengujian, tetapi kekhawatiran terbesar saya adalah dia pergi ke kasino King He untuk mencuci uang, sehingga petunjuk terakhir akan rusak. Bab 543. Media Harapan. Sudah seminggu sejak jatuhnya Danau Timur, Ren Xiaosu ada di hotel setiap hari, tampaknya jatuhnya Danau Timur tidak ada hubungannya dengan hubungan $1/2. Zhou Yingsui sangat sibuk. Sebagai pengawal Li Bin, dia telah menemani Li Ran untuk menghadiri berbagai kegiatan. Dia tidak tahu apa yang telah diambil media di penghalang itu. Dia bahkan memperhatikan Zhou Yingsui dan memberinya pengawal kecantikan terbaik. Judul produk ini telah sombong selama beberapa hari. Setelah beberapa pertunjukan, penampilan Li Ran juga sedikit lelah. Namun, dalam perjalanan ke penghalang ke-73, Li Ran tidak pergi ke mobil bisnis, melainkan duduk di mobil tempat Zhou Yingsui dan Ren Xiaosu berada, yang membuat Ren Xiaosu sedikit terkejut. Anda tahu, Li Ran tidak dapat berbicara dengan bebas ketika dia duduk di mobil ini. Lagi pula, identitasnya adalah asisten Zhou Yingsui. Ren Xiaosu berkata, apakah Anda duduk di mobil bisnis itu tidak lebih nyaman? Kursi mobil bisnis telah dimodifikasi. Setelah berbaring, dimungkinkan untuk tidur dan beristirahat. Ketika Anda bangun, Anda akan tiba. Ini sangat keren. Namun, alasan Li Ran juga sangat penuh, saya khawatir ada bahaya di hutan belantara, jadi saya tidak ingin duduk di mobil dengan pengawal. Jika Anda dalam bahaya, Anda akan melindungi saya untuk pertama kalinya. Dan semua orang berpikir saya akan duduk di mobil bisnis, ketika seseorang menyerang tim, pertama kali saya menyerang mobil bisnis, saya juga melarikan diri. Ren Xiaosu berkata dalam hati, ada begitu banyak perampok di hutan belantara Central Plains yang menyerang tim. Namun, alasan pihak lain dibenarkan. Mereka tidak benar-benar menolak untuk membiarkan Li Ran naik bus. Setelah keberangkatan, Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui terdiam, Li Ran membaca koran di belakang kendaraan off-road dan membanting koran. Ren Xiaosu tidak bisa tidak melihat ke belakang. Li Ran segera berpura-pura membaca surat kabar dengan serius, dan surat kabar di tangannya menghadapi versi Xiaosu, dan penemuan Xiaosu bahwa seluruh edisi adalah tentang keberhasilan tur Li Ran. Sepertinya lokasi halaman depan. Tidak heran korannya bergetar dan rasanya ingin memamerkan ini. Bagian paling menonjol dari halaman ini adalah foto Li Ran, yang seharusnya menjadi kostumnya selama konser, yang terlihat memukau. Ren Xiaosu memandangnya dan memalingkan kepalanya untuk terus memejamkan mata.
Li Ran kemudian batuk 2 kali, ini berharap bahwa surat kabar media memiliki pengaruh besar. Mereka dapat dibeli di konsorsium Zhou, Wang dan Kong. Dan dikatakan bahwa di beberapa penghalang perusahaan pemadam kebakaran, sebuah kios koran dapat membeli koran mereka. Ketika Zhou Yingsui mengendarai mobil, dia memalingkan matanya. Wanita ini tidak lebih dari mengatakan bahwa dia bisa mengambil halaman depan di koran seperti itu. Ini adalah tempat yang paling kuat. Akibatnya, Ren Xiaosu peduli dengan aspek-aspek lain, apa yang Anda ingin media lakukan, dan yang mana. Dalam pandangannya, berbagai konsorsium relatif tertutup satu sama lain. Lagi pula, jika Anda ingin pergi ke hambatan konsorsium lain, Anda harus mengajukan dokumen bea cukai terlebih dahulu. Dan ini berharap media, mengapa industri bisa begitu besar? Ini adalah industri King He Group, kata Li Ran sambil tersenyum, tujuan akhir dari tur ini adalah Luo Cheng, dan itu juga karena saya ingin mengunjungi pemimpin redaksi Hope Media. Ren Xiaosu kagum, ternyata industri grup King He tidak heran. Surat kabar, seperti corong opini publik, memang harus milik pasukan netral, dan memiliki kesempatan untuk diaspal di beberapa hambatan. Industri media kertas Wang sulit berkembang menjadi Zhou, setelah semua industri corong tidak bisa dipegang oleh orang lain. Selain itu, King He Group memiliki lebih dari setengah satelit di aliansi penghalang, dan kecepatan transmisi berita benar-benar menghancurkan perusahaan media kertas lainnya. Berita sensitif terhadap waktu, dan semakin cepat berita, semakin baik keuntungannya. Namun, Ren Xiaosu penasaran, bisakah Anda membiarkan saya melihat koran ini? Hati Li Ran bahagia, tetapi permukaannya agak tertutup, tentu saja. Hanya Li Ran yang langsung kecewa, Ren Xiaosu melihat semua halaman, tetapi tidak melihat versi hiburan dan halaman depan. Ini pasti mengeringkan diri Anda sendiri, itu pasti. Zhou Yingsui terasa lucu, dia sangat jelas kakeknya benar-benar tidak tertarik dengan berita hiburan. Setelah Ren Xiaosu membaca koran hari ini, dia juga pergi ke koran di tim untuk sementara waktu. Dia menontonnya sepanjang hari. Ini berharap bahwa surat kabar media juga cukup memalukan, versi politik per memiliki kecanggungan khusus, Wang, Zhou dan Kong semua telah dikritik berulang kali. Dan perusahaan pemadam kebakaran tidak melepaskannya. Ren Xiaosu bertanya-tanya, apakah koran ini, pemimpin redaksi tidak terbunuh? Saya dulu berharap bahwa ketika media pertama kali dimulai, beberapa orang mengancam akan melakukan intimidasi, tetapi pemimpin redaksi masih melakukan ini. Saya mendengar bahwa begitu dia diculik selama 3 hari 3 malam, kakinya terganggu, dan hasilnya dilepaskan. Kontennya tidak berubah sama sekali, Li Ran menjelaskan. Saya tidak tahu bagaimana menghadapinya nanti. Saya berharap media akan tumbuh karena mereka suka mengatakan yang sebenarnya. Ren Xiaosu tertegun, bahkan tidak membunuh editor ini. Apakah karena konsorsium masih memiliki wajah? Sejujurnya, dia tidak mengerti hal ini. Namun, setelah membaca begitu banyak surat kabar, Ren Xiaosu tiba-tiba menjadi tertarik pada surat kabar Hope Media. Karena hanya beberapa hari surat kabar membiarkannya tahu banyak tentang Central Plains. Sebagai contoh, Wang dan 178 benteng telah menandatangani pembangunan jalan bebas hambatan dan kereta api. Kedua belah pihak sangat prihatin dengan masalah yang telah lama ditunggu-tunggu ini. Dikatakan bahwa pada pertengahan tahun depan, jalan bebas hambatan akan dibuka untuk lalu lintas, dan jika benar-benar dibangun, akan memakan waktu 5 tahun. Tampaknya permintaan Wang akan sumber daya di barat laut sangat mendesak. Saya berharap bahwa surat kabar media juga akan melaporkan kejatuhan Danau Timur. Namun, pihak lain tampaknya tidak memahami awal dan akhir masalah ini. Ia hanya berfokus pada laporan dari berbagai konsorsium tentang masalah ini. Selama periode itu, Ren Xiaosu juga melihat laporan tentang Luo Wei, tetapi laporan tentang produk ini pada dasarnya adalah berita rendah. Barang-barang ini di koran media seperti Tiran Nouveau Riche lokal barat daya, untuk menikmati kehidupan di Central Plains. Namun, ada pepatah pada akhirnya bahwa tujuan Luo untuk datang ke Central Plains mungkin tidak sesederhana itu. Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa ini berharap koran media adalah hal yang baik. Setelah melewati hambatan, membeli koran hari itu menjadi masalah bagi Ren Xiaosu.
Hanya Li Ran yang merajuk setelah kendaraan off-road, karena dia penuh perhatian kepada Ren Xiaosu membaca koran, dan kemudian dia menemukan bahwa Ren Xiaosu tidak menonton berita hiburan. Hanya tidak membaca tentang berita hiburannya. Poin ini, Zhou Yingsui juga salah, Ren Xiaosu masih sangat khawatir tentang berita hiburan, dia sangat menantikan untuk melihat foto Luo Xinyu dalam edisi berita hiburan tertentu. Tetapi sayangnya tidak. Bab 544, lihat juga Wang Chongyang. Tim wisata adalah penghalang ke-73 yang datang hanya malam itu. Di jalan, 2 mobil lagi rusak. Untungnya, mereka sekarang membawa pekerja pemeliharaan dan alat pemeliharaan sepanjang waktu, kalau tidak mereka mungkin harus menunda di tengah jalan. Ketika mencapai penghalang No. 73, penghalang ini telah mengubah penampilannya. Ini bukan lagi hanya sebuah kota pasar, melainkan telah mendirikan sebuah kamp militer, seperti ribuan pasukan yang ditempatkan. Tim wisata ingin memasuki penghalang ke-73, hal pertama yang harus mereka lewati kamp militer ini, tetapi mereka dihentikan di pintu kamp militer dan mulai menerima cek. Tidak ada masalah dengan dokumen bea cukai, tetapi semua orang harus menerima pencarian tubuh. Untungnya, ada juga prinsip-prinsip di kamp militer ini. Mereka melihat wanita dalam tim wisata ini, dan mereka hanya mengirim perawat wanita di kamp militer untuk bertanggung jawab atas inspeksi keamanan wanita. Akibatnya, tentara berpakaian preman yang dibawa Li Ran digeledah, dan belati dan pistol semuanya diambil. Mereka mengatakan bahwa mereka bisa datang ke kamp militer setelah mereka keluar dari penghalang. Yang mengejutkan Li Ran adalah bahwa Zhou Yingsui dan Ren Xiaosu tidak punya senjata sama sekali. Namun, setelah pemeriksaan keamanan, masih tidak mungkin untuk memasuki hambatan, karena sekarang ada jam malam di hambatan, sehingga mereka harus menunggu di kamp militer untuk fajar. Hanya setelah jam 7 pagi, hambatan akan terbuka. Li Ran ini tidak tahan lagi, melihat penghalang ada di depan mereka, mereka juga memesan hotel lebih awal, perjalanannya sangat lelah sehingga terlalu lelah. Dan bahkan harus duduk di kamp militer untuk fajar. Akibatnya, ketika prajurit baru saja selesai, ada tim yang melintasi barak dan memasuki penghalang. Setelah penghalang dibuka, Li Lan membanting lagi dan bertanya, bukankah dikatakan bahwa penghalang tidak terbuka? Apa tim? Itu adalah konsorsium Zhou, kata militer Zhou dengan tenang. Waralaba konsorsium Zhou menikmati hak istimewa penghalang Zhou. Apakah ini bukan hal yang benar untuk dilakukan? Li Ran berbisik kepada asisten Fang Zi, bisakah Anda menghubungi kru di dalam dan meminta mereka untuk membantu memikirkannya? Akibatnya, Fang Zi mengambil telepon satelit dan pergi untuk menghubungi kru. Ketika dia kembali, dia berkata dengan tak berdaya, pihak lain mengatakan bahwa kita harus menyelesaikan hal semacam ini sendiri. Li Ran terdiam untuk waktu yang lama. Dia tidak mengira kru itu begitu kejam. Pihak lain jelas memiliki hubungan yang baik dengan pria besar Zhou. Dia memikirkannya dan berkata, cobalah untuk memberikan sejumlah uang kepada para prajurit ini. Namun, saat ini, tidak ada yang mengumpulkan uang. Pihak lain menjelaskan bahwa penghalang ini baru saja membuat masalah besar. Jika mereka membaca koran, mereka akan tahu jatuhnya Danau Timur. Sekarang tidak ada yang berani melakukan kesalahan. Tidak ada yang berani menerima uang. Tidak mungkin, Li Ran akhirnya merasa agak lemah di hadapan pasukan konsorsium. Uang dan hubungan tidak begitu baik dalam menghadapi kekuatan militer absolut. Ren Xiaosu tidak masalah, duduk langsung di sebelah koran, seolah-olah senjata dan tentara yang datang dan pergi tidak ada di sana. Di pagi hari, setelah surat kabar Hop Media yang baru dikirim ke kamp militer, Xiaosu bahkan memiliki penampilan yang dimasak sendiri dan meminta surat kabar kepada perwira militer. Disiplin pasukan Zhou masih cukup bagus. Ini hanya rutin untuk mengusir tim wisata. Ada juga penggemar Li Ran di kamp militer, jadi semua orang tidak akan sengaja mempermalukan mereka. Ren Xiaosu melihat di surat kabar hari ini bahwa pasukan Zhou mencegat tim pemadam kebakaran yang sedang bersiap untuk mundur, tetapi tidak menemukan informasi laboratorium. Ini tidak hanya membuat Ren Xiaosu merenungkan, tidak ada informasi laboratorium di 73 penghalang. Ketika penghalang dibuka, Li Ran dan yang lainnya segera memasuki penghalang dan pergi ke hotel yang dijadwalkan. Pada pekerjaan malam ini, lingkaran hitam Li Ran keluar.
Zhou Yingsui bukan kentut. Lagi pula, fisik yang luar biasa jauh lebih dari orang biasa. Dalam perjalanan ke hotel, Ren Xiaosu tiba-tiba berhenti. "Ada apa?" tanya Zhou Yingsui. Ren Xiaosu mengguncang jendela. Pada saat ini, Li Ran sudah kembali ke mobil pengasuh, jadi dia tidak harus sangat berhati-hati ketika berbicara. "Melihat pria itu tidak, kamu meletakkan rumput 4 daun semanggi padanya, aku perlu tahu keberadaannya." Zhou Yingsui mengangguk, "Bagus, tapi Tuan, siapa dia?" "Kamu tidak tahu," kata Ren Xiaosu, "namanya Wang Chongyang, dan aku tidak berharap dia muncul di sini." Mengatakan, kendaraan Zhou Yingsui dipisahkan dari tim dan berhenti di samping. Kemudian dia berpura-pura membeli sarapan, dan dalam perjalanan untuk membeli sarapan, Wang Chongyang lewat dan Zhou Yingsui tidak menyentuh Wang Chongyang. Dan setetes jus rumput ada di pakaian Wang Chongyang. Setelah melakukan ini, Zhou Yingsui membeli sarapan dari miliknya, dan kemudian perlahan-lahan kembali ke mobil. "Tuan, Anda makan roti atau goreng? Saya membeli beberapa." "Makan roti," kata Ren Xiaosu, yang mengerutkan kening. Setelah Wang Chongyang meninggal, dia bersembunyi di antara kerumunan orang. Dia diam-diam melihat kembali ke arah Zhou Yingsui dan membelinya untuk sarapan. Dia kemudian kembali ke mobil, dan kemudian kendaraan tidak kembali, dan perlahan-lahan menghilang ke jalan. Wang Chongyang dengan hati-hati memeriksa mayat itu untuk melihat apakah ada alat pelacak. Setelah memastikan itu bukan, dia tertawa. Mungkin dia terlalu curiga. Setelah tiba di hotel, Li Ran tidak menebusnya, dan langsung menuju ke Fangzi. Zhou Yingsui berkata di kamar Ren Xiaosu, dia akan menemui sutradara secara pribadi. "Pada saat ini, saya tidak akan membiarkan saya mengikuti pengawal. Jelas takut bahwa direktur akan melihat saya dan membiarkan saya berperan. Hati-hati." Ren Xiaosu memberinya senyum dan berkata, "Apakah kamu ingin bermain film? Aku kenal sutradara. Jika kamu ingin bermain, aku akan membawamu untuk menemukannya setelah aku melakukannya untukmu. Aku menyelamatkannya. Hidup." Zhou Yingsui menyeringai, "Kapan Anda menyelamatkan direktur?" "Mengapa saya tidak tahu?" "Kamu tidak tahu banyak hal," tanya Ren Xiaosu. "Apakah rumput dari klon 4 daun itu pasti? Jangan membuat kesalahan. Tunggu sampai sore, bawa aku untuk menemukannya dan lihat apa yang akan dia lakukan." "Baiklah. Ini disebut Wang Chongyang, apakah ini penting?" Zhou Yingsui bertanya-tanya. "Tidak terlalu penting. Saya memiliki sedikit kebencian sebelumnya, tetapi saya bahkan lebih ingin tahu tentang apa yang dia lakukan di penghalang ke-73. Ren Xiaosu berpikir. "Saya melihatnya di depan Danau Timur, tetapi ketika saya sedang bertempur, saya tidak pernah melihatnya. Setelah sosoknya, saya yakin dia datang untuk data laboratorium, tetapi ini adalah akhir dari perkelahian, mengapa dia tidak pergi? Penghalang ke-73 ini jelas bukan tempat untuk tinggal yang luar biasa, sedikit salah. Saya khawatir saya akan menghadapi pengejaran Zhou." Karena itu, Ren Xiaosu berpikir, apakah insiden laboratorium masih belum selesai? Jawaban atas pertanyaan ini hanya dapat diumumkan kemudian. Bab 545. Sepertinya saya pernah melihat adegan ini. "Aku pergi bertarung dengan pria tua itu malam itu," kata Zhou Yingsui, "aku akan memutuskan dulu, dan aku tidak akan pernah kehilangan muka padamu di malam hari." Ren Xiaosu mendengarkan dua kata perkelahian, dan tiba-tiba merasa seperti gangster di jalan, dan membuat reservasi dengan yang lain. Namun, pada saat ini, kamar sebelah menyambut salju yang membunyikan pintu. Zhou Yingsui dengan aneh bangkit dan keluar, "Siapa yang akan mengetuk pintu saya saat ini? Hanya diam, apakah Anda pergi ke pembersihan?" Dia berkata bahwa dia sudah membuka pintu, tetapi melihat sekelompok orang di luar untuk melihat Zhou Yingsui di sebelah, di bawah kepemimpinan seorang pria parubaya. Dia tiba-tiba masuk ke ruangan tempat Ren Xiaosu berada. Dan Li Ran, di belakang orang-orang ini, berwajah hitam. Dia hanya pergi menemui direktur kru di pagi hari. Akibatnya, direktur membaca koran dan mengetahui bahwa dia memiliki pengawal yang hebat. Dia segera membawa Li Ran ke hotel dan ingin mewawancarai Zhou Yingsui. Lihatlah isi film dokumenter sebelumnya tentang yang luar biasa. Li Ran juga malu untuk berhenti, jadi dia belum memulai audisi, dan dia harus datang ke hotel bersama kru dan direktur.
Direktur melihat Zhou Yingsui dan tersenyum bahagia dan berjabatan tangan. Kamu adalah Nona Zhou Yingsui, nama yang sudah lama ditunggu-tunggu. Hanya Zhou Yingsui yang melihat tangan lainnya meraih dan segera melangkah mundur dan berteriak, bicaralah dengan baik, jangan gerakkan tanganmu. Tangan Zhou Yingsui miliknya adalah orang lain yang bisa memegangnya dengan santai. Tuan masih ada di rumah. Tidak baik bagi Tuan untuk melihatnya. Pria parubaya itu melihat Zhou Yingsui tidak berjabatan tangan dengannya, tetapi dia tidak marah. Sebagai gantinya, dia memperkenalkan dirinya, halo, saya Mu Elek, seorang direktur. Karena itu, dia secara tidak sengaja melihat Ren Xiaosu, yang duduk di dekat jendela, dan melihat bahwa Xiao Xiao menatapnya dengan tenang. Ren Xiaosu berpikir bahwa ia memiliki tudung besar di hadapannya, dan itu adalah malam hari. Dalam kekacauan, pihak lain seharusnya hanya melihat hidungnya dengan penampilan sebagai berikut. Dalam hal ini, pihak lain tidak boleh mengenali dirinya sendiri. Namun, ia segera mendapati dirinya salah, tetapi ia melihat bahwa mata pelotot penyanyimu itu tidak seperti orang normal. Benedictus, Mu bernyanyi keras-keras. Keponakan ini membuat Zhou Yingsui dan Li Ran ketakutan. Semua orang menatap Mu Liange dan menuju Xiao Su, dan Li Ran terpana. Bagaimana Xiao Su menjadi dermawan? Apa titik balik dari spesial ini? Hanya saja dia sedikit tidak bahagia. Direktur yang baru saja menghadapinya masih tinggi, dan sekarang dia bertemu Zhou Yingsui dan Ren Xiaosu. Li Ran tahu bahwa Mu Elek sangat terobsesi dengan yang luar biasa, dan bahkan ingin membuat film yang dibintangi semua orang yang luar biasa. Tetapi sutradara sebesar itu tidak begitu baik kepada yang luar biasa. Dan apa nama-nama Xiaosu? Dermawan. Tunggu, Ren Xiaosu adalah dermawan dari Mu Elek. Li Ran penasaran, Mu Guide kamu ini. Tapi mendengarkan Mu Liange tiba-tiba berkata kepada semua orang di belakangnya, masalahmu untuk pergi dulu, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepada pemuda ini. Ketika dia selesai, dia menghancurkan semua orang. Li Ran tampak kosong. Bukankah protagonis hari ini adalah dirinya sendiri? Mu Liange kembali ke Ren Xiaosu dan berkata dengan ramah, baik hati. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, Anda salah orang. Bagaimana kita bisa mengagumi orang yang salah dalam seni visual semacam ini? Bahkan jika kamu hanya mengungkapkan dagu malam itu, aku bisa mengenalimu, katamu, dan dia berkata, bisakah kamu memberiku nama untukku? Tidak, Ren Xiaosu menolak, dan dia memikirkan apakah akan membunuh orang atau tidak. Tentu saja, tahun ini hanya sebentar. Untungnya, pemilihanmu ini tidak tahu hal, Sutua, kalau tidak, dia benar-benar harus serius mempertimbangkannya. Mu Liange berkata dengan serius, Anda dapat yakin bahwa saya akan merahasiakan urusan Anda. Saya bersumpah kepada Tuhan, tetapi saya benar-benar ingin meminta Anda untuk berpartisipasi dalam film saya. Jas Ren Xiaosu benar-benar tidak tertarik dengan hal semacam ini. Dia bangkit dan berkata, kamu sebaiknya merahasiakannya, atau kamu tahu maksudku. Jika identitasku bocor, kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri. Setelah itu, Ren Xiaosu mendorong pintu keluar. Dia melintasi kerumunan di luar pintu dan memberi tanda kepada Zhou Yingsui untuk mengikutinya. Setelah keduanya pergi, bagian luar pintu tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi. Namun, melihat Mu Zhangge keluar dari ruangan dan berkata kepada Li Ran dengan antusias, apakah kamu ingin bermain pahlawan? Li Ranqi menjawab, tentu saja. Dengan cara ini, kamu punya cara untuk membawa mereka ke studio, dan bahkan memainkan satu atau dua karakter, aku akan memberimu pahlawan. Setelah itu, Mu Elegi juga pergi. Suasana hati Li Ran sangat rumit. Bagaimana perasaannya tiba-tiba menjadi kepala yang tambah. Ini adalah jenis yang membeli batu giok untuk mengirim manik-manik transfer. Pada saat ini, Mu Bange berkata kepada kru-kru di sebelahnya, apakah Anda menangkap punggung mereka berdua? Saya menangkapnya, tetapi saya selalu merasa bahwa mereka tampaknya tidak memiliki hubungan antara pengawal dan asisten pengawal, kata anggota staf itu. Lalu pergi. Mu Elegi mengambil napas dalam-dalam, tentu saja, harus seperti ini, pihak lain menyamar sebagai asisten dalam menyembunyikan identitas, dia mengingat adegan malam itu. Bagaimana bisa orang gaib seperti itu menjadi asisten orang lain?
Dia memandang punggung Ren Xiaosu dengan kepergian Zhou Yingsui. Otak penyanyimu mengisi remaja misterius dengan pengikut glamornya. Ini pasti sungai dan danau misterius dalam film. Mu Elegi berpikir dan berkata, benda-benda yang telah ditangkap telah dihancurkan. Aku diam-diam memotret gambar itu tanpa izin seperti itu. Jika ketahuan, itu akan menyebabkan bencana. Pada saat ini, Zhou Yingsui bertanya setelah dia berada di Xiaosu kecil, Tuan, apakah Anda benar-benar menyelamatkan seorang direktur? Lalu bisakah Anda membiarkannya mengatur saya sebagai pahlawan wanita? Biarkan Li Ran memberi saya sesuatu. Tuan, kapan kamu akan menyelamatkannya? Tuan. Ren Xiaosu tidak bisa tidak melihat ke arahnya dan berkata, jika Anda tidak tutup mulut dan mencari seseorang, maka bagi prestasi Anda menjadi 2 poin. Zhou Yingsui segera tutup mulut, dengan jujur mulai merasakan rasa semanggi berdaun 4 mencari jejak Wang Chongyang. Keduanya berjalan hampir 30 km di penghalang, dan ini mulai mendekati Wang Chongyang. Pastikan aktifkan tanda lonceng channel Dongeng Donghua ini. Zhou Yingsui melihat sumber rasa. Dia bertanya-tanya, bagian depannya adalah Taman Pembebasan. Di tempat itulah Zhou Silong dan Luo Wei bertemu. Wang Chongyang sekarang ada di dalam. Ren Xiaosu membawa Zhou Yingsui ke atap sebuah gedung. Dia memasang senapan sniper untuk mengamati situasi di taman, sementara Zhou Yingsui membawa biji melon di sebelahnya. Pada saat ini, Xiaosu agak malu, bagaimana adegan ini tampaknya muncul sebelumnya. Bab 546, Laboratorium Perusahaan Tinder. Ren Xiaosu ingat waktu yang sama terakhir kali. Dia memasang senapan sniper. Zhou Yingsui membawa benih melon di sebelahnya. Setelah 2 orang menyelesaikan tugas dan turun, Zhou Yingsui juga dikelilingi oleh orang tua itu untuk menyelamatkan hidupnya. Ren Xiaosu tidak menatap Zhou Yingsui dengan tatapan yang baik, jangan menjilat bijinya, lihat cermin target. Keduanya memandang ke taman, dan Xiaosu melihat Wang Chongyang dalam sekejap. Pihak lain duduk di bangku dan membaca koran, seolah-olah dia adalah orang biasa, menikmati udara segar di taman. Duduk ini 4 atau 5 jam, dan Xiaosu telah mengkonfirmasi bahwa ada masalah dengan pihak lain datang ke Taman Jifang, jika orang normal baik-baik saja. Siapa yang akan duduk di bangku taman selama 4 atau 5 jam? Pantat juga akan sakit. Tepat ketika matahari akan terbenam, Zhou Yingsui tiba-tiba berkata, Tuan, ada beberapa orang yang mencurigakan di selatan Taman Pembebasan ini. Ren Xiaosu melihat cermin target. Zhou Yingsui tidak mengatakan sesuatu yang salah. Sisi lain mengenakan jaket hitam dan topi garis. Amplitudo ayunan di antara kedua lengan itu asimetris, yang jelas merupakan alasan untuk pistol itu. Dia melihat ke sisi lain lagi, dan Wang Chongyang tiba-tiba bangkit dan meninggalkan taman. Kedua dialek pasti ada hubungannya dengan satu sama lain. Hati Ren Xiaosu menduga bahwa pihak lain harus melakukan sesuatu di Taman Pembebasan ini. Tapi apa yang bisa ada di Taman Pembebasan ini? Ini jelas merupakan taman biasa. Kemudian, Ren Xiaosu benar-benar melihat beberapa orang mengenakan jaket hitam. Seseorang mulai mengeluarkan alat seukuran saku seperti ponsel. Setelah bermain untuk waktu yang lama, seseorang menggambar sebuah lingkaran di atas rumput. Setelah selesai, mereka cepat-cepat pergi, tetapi tidak pergi terlalu jauh, hanya makan di restoran di sebelah mereka, sepertinya sedang menunggu sesuatu. Apakah mereka ingin menggali lingkaran tempat mereka melukis? Zhou Yingsui dengan penasaran berkata. Hanya karena ada penghalang biasa di taman, mereka tidak bisa melakukannya, dan mereka ingin menunggu jam malam. Wang Chongyang yang muncul di sini adalah apa yang sedang terjadi, apakah itu kepala yang dibawanya, apa yang ingin Anda gali di taman? Ren Xiaosu menganalisis. Dia kemungkinan menjadi dalang dari operasi ini, biasanya Anda melakukan pekerjaan intelijen. Dalangnya juga tersembunyi di balik layar, jangan ikut aksi bersama. Ya, Zhou Yingsui mengangguk. Ini adalah minat kecil di Xiaosu. Apa yang ingin digali Wang Xiang yang sepadan? Tuan, apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Zhou Yingsui. Tentu saja, aku dirampok suara, kata Ren Xiaosuo dengan gembira. Wang ini telah mencari dirinya sendiri beberapa kali sebelum dia menyusahkan dirinya sendiri. Dia tidak meminta orang lain untuk masalah. Bisakah kamu mengatakan masa lalu?
Apa yang harus saya lakukan? Menunggu mereka menggali, mari kita lanjutkan lagi. Tanya Zhou Yingsui. Tidak, aku akan pergi menjemput Wang Chong yang pertama. Ketika mereka takut untuk berlari, kita akan menggali halaman dan melihat apa yang ada di dalamnya, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Dia berkata, dia turun ke bawah bersama Zhou Yingsui dan berjalan ke arah Wang Chongyang. Hanya tidak menyangka bahwa mereka hanya berjalan melalui dua jalan dan bertemu Wang Chongyang di jalan. Ren Xiaosu mengambil kerudung dan sengaja menarik resletingnya sangat tinggi. Ketika dia berjalan turun, dia hanya bisa melihat dagunya. Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui berdiri di tempat yang sama, dan Wang Chongyang juga berdiri di tempat yang sama, dan kedua belah pihak sangat stagnan. Namun, meskipun Wang Chongyang tidak mengenali Ren Xiaosu, dia mengenali Zhou Yingsui. Di pagi hari, dia curiga terhadap Zhou Yingsui. Pada saat ini, dia bertemu dengan wajah yang akrab. Dia hanya bereaksi dalam sekejap dan dia sudah dilacak. Pada saat ini, sekelompok siswa yang baru saja menyelesaikan studinya di malam hari melewati mereka. Beberapa siswa memandang mereka dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak peduli. Mereka harus pulang dengan cepat dan menunggu jam malam. Tepat ketika para siswa melewati Xiaosu dan Zhou Yingsui, Wang Chongyang berbalik dan berlari. Ren Xiaosu tidak bisa tersenyum, Wang Chongyang ini sangat berhati-hati seperti sebelumnya, tapi dia bahkan belum memikirkannya sama sekali. Ini ular yang tertegun, desah Ren Xiaosu. Dia dan Zhou Yingsui tidak bisa mengejar. Pada saat ini, mengejar pertempuran di jalan terlalu mencolok. Bahkan karena pengepungan pasukan Zhou, Anda harus tahu bahwa ada juga orang-orang luar biasa di pasukan Zhou. Di sebelah Zhou Yingsui dengan hati-hati berkata, Tuan, semanggi 4 daun saya hanya bisa menilai arah, tidak bisa secara akurat menilai jarak, saya tidak berharap dia datang ke arah kami. Tidak ada, Ren Xiaosu melirik ke langit, karena mereka terkejut, mereka yang bertanggung jawab atas penggalian seharusnya pergi. Wang Chongyang pasti akan menemukan cara untuk menginformasikan kaki tangannya. Mari kita pergi ke taman sekarang dan melihat apa yang ada di sana. Jangan ikuti, kembali ke hotel, ini agak berbahaya. Ren Xiaosu berarti bahwa meskipun Zhou Yingsui juga orang yang luar biasa, dia akan menyeret kaki belakangnya ke sini, setelah semua kekuatan bertarung terlalu buih. Apa yang dipikirkan Zhou Yingsui adalah bahwa Tuan masih peduli tentang keselamatannya. Tuan, aku bersamamu, kata Zhou Yingsui. Gulung. Baiklah. Ren Xiaosu menemukan toilet umum dan mengganti kostumnya. Dia juga memanggil bayangan untuk mengenakan pakaiannya dan membawa topeng babi. Topeng putih sebelumnya tidak bisa lagi diambil, dan mudah untuk menarik kebencian saat dilihat. Mengambil keuntungan dari jam malam, Ren Xiaosu dengan cepat bergegas ke Taman Jifang, bayangan di depan, dia di belakang. Biarkan saja Ren Xiaosu secara tidak sengaja, bahkan sebelum dia sampai di tempat itu, dia mendengar suara sekop-sekop. Tunggu, apakah Wang Chongyang tidak memberitahu kaki untuk pergi? Bagaimana orang-orang ini masih menggali? Dia memanipulasi bayang-bayang di masa lalu, dan di sisi lain melihat bayangan itu dengan topeng. Tetapi mereka yang mengenakan jaket hitam melirik bayangan Wang Chongyang itu. Kereta uap. Ren Xiaosu bersembunyi dan menyembunyikan dan mendengar kata-kata ini. Ini untuk menganggap bayangan sebagai raja dari matahari. Bukankah Wang Chongyang dan mereka bukan kelompok, jadi Wang Chongyang tidak memberitahu mereka bahwa ia ditemukan di mana? Apa kereta uap yang diinginkan pihak lain untuk dilakukan Wang Chongyang? Tampaknya kereta uap digunakan untuk tujuan apapun, dan kereta uap juga digunakan untuk mengkonfirmasi identitas Wang Chongyang. Namun, dia memikirkannya, langsung menggigit giginya dan merekrut kereta uap, dan dengan sengaja mengendalikan kereta agar tidak mengeluarkan suara keras. Jaket hitam itu menuntun orang itu untuk melihat kereta uap dan mengangguk dengan kepuasan. Ya, konfirmasikan identitas, tunggu pertemuan. Setelah informasi anak-anak digali, kami akan membawa Anda di kereta uap Anda. Anda mengatakan bahwa kecepatan maksimum Anda adalah 120 km per jam. Pasukan Zhou pasti tidak akan menyusul Anda di hutan belantara. Secara alami, ada orang-orang dari perusahaan di luar penghalang. Di kereta uap Anda, jika Anda telah mengumpulkan uang, Anda harus memastikan bahwa informasinya aman.
Selama pembicaraan, seseorang telah menggali sepotong lempengan besi. Pihak lain menarik pelat besi itu terbuka dan mengebornya. Setelah 15 menit, seseorang mengambil kotak perak dan mengebornya dari bawah. Di kotak itu adalah tanda nyala api dari perusahaan pemadam kebakaran. Ren Xiaosu tercengang. Orang-orang ini disamarkan oleh perusahaan pemadam kebakaran. Ternyata ada laboratorium prakatalis di penghalang ke-73, dan karena blokade Zhou, perusahaan pemadam kebakaran belum dapat dengan lancar melakukan data, sehingga hanya mencarinya. Wang Chongyang datang, mereka ingin menggunakan kereta uap Wang Chongyang untuk melewati. Wang Chongyang sekarang beralih ke logistik kering ekspres. Keke, minta tiket bulanan, di akhir bulan, pilih semua orang di tangan bulan. Bab 547. Kereta Taman. Ren Xiaosu mengendalikan bayang-bayang menunggu lubang yang digali oleh perusahaan pemadam kebakaran, sementara perusahaan pemadam kebakaran meninggalkan 3 orang di luar. Dan 6 orang lainnya semua memasuki lubang, terus-menerus memuat informasi ke dalam brankas dan kemudian mengangkutnya keluar dari bawah tanah. Laboratorium. Ren Xiaosu ingin penyelidikan bayangan untuk melihat situasi di laboratorium, tetapi hasilnya dihentikan oleh 3 orang di tanah. Kamu hanya bertanggung jawab untuk pengawalan, belum lagi hal-hal lain. Bayangan itu mengangguk dan berdiri diam. Ren Xiaosu berpikir, kemudian dia menunggu orang-orang ini memindahkan informasi ke kereta uapnya. Begitu banyak orang bergegas mencari bahan laboratorium yang dikenal dengan harga mahal, harus diserahkan oleh perusahaan pemadam kebakaran. Dan saya tidak tahu apakah perusahaan pemadam kebakaran menemukannya setelah itu, dan membenci Wang Chongyang. Para anggota perusahaan pemadam kebakaran terdekat tidak meragukan apapun. Bahkan, mereka sangat berhati-hati. Ketika mereka melihat Wang Chongyang, mereka terlebih dahulu memverifikasi kemampuan luar biasa. Kemampuan ini juga layak dari jumlah itu, tidak ada yang bisa berpura-pura. Bagaimanapun, kemampuan setiap orang adalah unik, memiliki kemampuan yang serupa, dan bersifat supranatural dalam sistem elemen kontrol, seperti sistem air, sistem kebakaran, dan sejenisnya. Tetapi kereta uap tidak selalu memiliki hal yang sama. Seiring dengan penggalian bawah tanah dan kotak-kotak dikirimkan, seorang anggota perusahaan pemadam melihat bayangan. Bayar sekarang, bayar 50% ke akun Anda, lalu bayar penghalang lainnya dan bayar 50% sisanya dari saldo Anda. Nomor akun Anda masih apakah itu yang saya berikan sebelumnya? Ren Xiaosu tiba-tiba bergegas, bagaimana uang ini bisa mengenai akun Wang Chongyang? Hidup Ming Ming adalah pekerjaannya sendiri, Qianli harus menyebut dirinya. Bayangan itu dengan cepat menggunakan ranting-ranting itu untuk menggambar serangkaian kisah di atas rumput, diikuti oleh 6 kata, orang-orang baik untuk kedamaian seumur hidup. Para anggota perusahaan pemadam kebakaran telah bersenang-senang, saya ingin mengubah akun saya kan. Dia mengatakan, dia akan memberi sinyal orang di sebelahnya untuk mentransfer uang ke akun ini. Menurut perjanjian, itu adalah 2 juta, dan setoran pertama adalah 1 juta. Anggota-anggota perusahaan pemadam memandang bayangan itu, saya telah mendengar bahwa rajamu berhati-hati dari Anoda. Saya tidak berharap itu terlalu ketat. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa, mengapa, saya takut seseorang akan menemukan Anda melalui suara itu. Bayangan itu tidak bisa bicara, itu dipahami langsung oleh pihak lain sebagai peringatan Wang Chongyang. Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa identitas Wang Chongyang tampaknya cukup berguna di Central Plains. Sedangkan untuk penggunaan Wang Chongyang tidak akan menderita, lalu apa hubungannya dengan dia? Pada saat ini, informasi bawah tanah tampaknya telah sepenuhnya diangkut, dan anggota-anggota perusahaan pemadam kebakaran memasang 13 kotak di kereta uap. Namun, sebelum mereka pergi, cahaya dari beberapa senter di luar taman pembebasan semakin dekat. Para anggota perusahaan pemadam kebakaran segera mengerutkan kening pada Wang Chongyang, apakah Anda mengkhianati kami? Bayangan itu menggelengkan kepalanya. Salah satu anggota perusahaan pemadam kebakaran dengan hati-hati memandangi cahaya, itu adalah pasukan patroli Zhou, mungkinkah itu hanya inspeksi harian, membunuh atau meluruskan? Bunuh tim tempur ini, 1 orang mencabut pisau pinggang, T4138, setelah Anda mengambil sisa dari 5 orang, tim tempur tewas, dan kami bertiga mengikuti kereta uap.
Setelah membunuh, Anda 6 orang terus mengintai di rumah persembunyian dan menunggu misi baru di masa depan 73. Mengerti? T-4138 dan yang lainnya berkata dengan hormat. Kamu harus memberi mereka kesempatan untuk menembak, sehingga perhatian akan tertuju padamu di Liberation Park. Kita bisa lolos dengan materi lebih lancar, mengerti? Mengerti? T-4138 dan yang lainnya menjawab. Ren Xiaosu mendengarkan ke samping, dan kebaruan orang-orang ini semua dipanggil dengan nama kode. Dalam kegelapan taman pembebasan, anggota dari 6 perusahaan pemadam kebakaran diam-diam membunuh masa lalu, dan pasukan patroli tidak bisa mendekati daerah di mana kereta uap berada. Dan mereka sudah mengalami penyergapan. Unit patroli berpatroli di taman pembebasan dalam bentuk patroli normal. 30 orang berjalan kedua baris. Karena peraturan keamanan, asuransi senjata orang-orang ini tidak terbuka. Apalagi, 2 peluru pertama di majalah itu masih berupa bom kosong, yang digunakan untuk mengingatkan polisi. Bukannya mereka bodoh, tapi keamanan di penghalang seperti ini. Namun, ketika mereka melewati taman di hutan, tiba-tiba ada suara datang dari belakang, dan pemimpin tim melihat ke belakang dan menemukan bahwa 6 kawan terakhir dalam tim sudah dipotong. Apalagi pelaku tidak melarikan diri, tetapi juga tersenyum pada mereka. Pertempuran, tembak, teriak pemimpin tim. Mengatakan, semua orang membuka asuransi untuk senjata api, tetapi ke-6 orang yang menyerang mereka seperti hantu. Mereka sangat cepat di hutan, dan moncongnya tidak bisa menyusul mereka. Embusan angin bertiup, dedaunan menjerit, dan langkah kaki pihak lain tampak di sisinya, tetapi pasukan patroli tidak bisa memastikan di mana musuh berada. Di taman pembebasan, suara tembakan tiba-tiba terdengar. Setelah jatuhnya Danau Timur, saraf seluruh penghalang ke-73 itu seperti serangkaian ketegangan. Apa yang orang tidak harapkan adalah bahwa setelah peringatan ketat seperti itu, masih ada orang. Pembunuhan, tetapi juga pasukan patroli. Mendengarkan bunyi tembakan, seorang anggota perusahaan pemadam di sebelah bayangan berkata kepada bayangan. Ketika kamu pergi ke raja, kamu keluar langsung dari gerbang timur, hancurkan gerbang, dan berbelok ke tenggara. Seseorang akan merespon kita. Ketika bayangan pertama kali muncul di kereta uap, orang-orang dari perusahaan pemadam kebakaran menatap Wang Chongyang di kompartemen mengemudi. Jangan-jangan penipu, Wang Chongyang. Dan Ren Xiaosu berjongkok di kereta ketika mereka naik bus. Kereta uap diluncurkan, tetapi orang-orang dari perusahaan pemadam kebakaran ini tiba-tiba menemukan bahwa kereta uap tidak terbuka keluar Taman Jifang, tetapi telah dilingkari di Taman Jifang. Setelah perusahaan pemadam menemukan barang ini, mengerutkan kening, mengapa kamu tidak pergi? Apa yang akan kamu lakukan di taman pembebasan ini? Apakah kamu pikir kamu mengendarai kereta kecil di taman? Hasilnya, mereka melihat Wang Chongyang mengeluarkan pisau hitam dari udara yang tipis. Para anggota perusahaan pemadam kebakaran mencibir, ternyata hitam dan hitam, tetapi Anda tidak tahu apakah Anda cukup. Kami memiliki 3 orang, tetapi Anda hanya memiliki 1 orang. Kekuatan kereta uap juga digunakan. Kami berada di mobil, Anda bisakah kita masih membunuh kita? Petik 2. Padahal, sesuai dengan ide para anggota perusahaan pemadam kebakaran itu benar. Orang yang luar biasa adalah semacam kemampuan. Sekarang semua orang berada di kereta uap. Kebugaran fisik Wang Chongyang mungkin tidak sebagus para pejuangnya yang dimodifikasi secara genetika. Oleh karena itu, Wang Chongyang ingin makan hitam dan hitam, seperti mencari kematian. Apa yang tidak mereka harapkan adalah bahwa orang-orang di depan mereka bukanlah Wang Chongyang, atau tepatnya mengatakan bahwa mereka bahkan bukan orang-orang di depan mereka. Tiba-tiba, kereta uap tiba-tiba berhenti, karena kelembaman besar, 3 anggota perusahaan pemadam kebakaran menabrak bayangan. Bab 548. Saudara Pot Hitam. Kereta uap berhenti dengan kecepatan tinggi. Jika tidak ada prediksi akurat untuk mengubah keseimbangan tubuh, akan ada kehilangan keseimbangan yang sangat besar. Keseimbangan adalah salah satu hal terpenting bagi setiap pejuang. Belum lagi pertarungan yang luar biasa, itu adalah permainan pertarungan rakyat biasa, atlet pertarungan yang tidak seimbang juga akan menjadi ikan di talenan orang lain. Para anggota perusahaan sangat kuat, dan yang luar biasa tidak dapat dibandingkan dengan mereka, jadi ketika ketidakseimbangan ini terjadi,
Mereka dengan cepat menggunakan kaki mereka untuk menyesuaikan keseimbangan sehingga mereka tidak perlu menjadi sangat malu dan memukul pisau bayangan. Aktif. Jika ada kesalahan, akan ada kekurangan. Melihat bayangan memegang pisau hitam dari 3 orang anggota perusahaan pemadam kebakaran berjuang untuk menebas bayangan. Tetapi mereka tiba-tiba menemukan bahwa pisau mereka terpotong pada bayangan, tetapi pihak lain bahkan tidak berteriak, seolah-olah mereka 3 tangan itu tidak melambaikan pisau. Tetapi selembar kertas. Pada saat ini, pisau hitam bayangan telah tiba. Beberapa anggota perusahaan pemadam kebakaran secara naluriah mengangkat tangan mereka. Mereka ingin menggunakan lengan mereka untuk meringankan kecepatan pisau hitam. Tetapi ketika pisau hitam itu menyilangkan lengannya, jeda setengah tidak terlihat. Pisau sangat tajam. Para anggota perusahaan pemadam kebakaran terkejut, ini kamu. Siapa kamu? Mengapa kamu menentang perusahaan pemadam kebakaran saya? Ketika dia baru saja selesai berbicara, dia kehilangan kesadaran. Sebelum milet kecil yang ditangani oleh perusahaan pemadam kebakaran tidak sekali atau 2 kali. Perusahaan pemadam kebakaran telah lama menemukan bahwa seseorang dapat menggunakan senjata ke pinggang. Tidak mendengar bahwa kisah yang diceritakan oleh Tuan Su begitu misterius, tetapi dalam kenyataannya ada sangat sedikit pisau yang dapat melakukan langkah ini. Sehingga pinggang biasanya dilakukan dengan kekuatan besar, bukan seberapa tajam pisau itu sendiri. Perusahaan api menemukan bahwa tulang-tulang tubuh sangat halus dan halus ketika mereka menyatukan tubuh. Inilah kekuatan pisau. Ketika 3 anggota perusahaan pemadam kebakaran meninggal, Xiao Xiao melambaikan kereta uap, dia memasukkan semua kotak yang berisi bahan-bahan laboratorium ke ruang penyimpanan. Dan kemudian pergi sebelum pasukan Zhou tiba di Taman Jifang. Selain itu, Ren Xiaosu juga mengambil mayat 3 anggota perusahaan. Justru pihak lain mengakui dirinya, meskipun pihak lain masih tidak tahu apa identitasnya, tetapi jika perusahaan pemadam kebakaran menemukan mayatnya, saya takut bahwa itu bukan Wang Chongyang. Itu tidak bisa dilakukan. Panci akan hancur total. Tidak lama setelah Ren Xiaosu pergi, ke-6 anggota perusahaan pemadam kebakaran yang bertanggung jawab atas istirahat dengan cepat melarikan diri. Mereka masih tidak tahu apa yang terjadi dengan Ren Xiaosu, hanya saja misinya sangat sukses. Ketika mereka kembali ke rumah persembunyian untuk menghubungi markas, mereka melaporkan situasi di pihak mereka. Akibatnya, Komandan T3 yang bertanggung jawab atas masalah ini di markas besar mengatakan bahwa kereta uap tidak memiliki hambatan sama sekali, dan bahkan tidak melihat taman. Pada saat ini, perusahaan pemadam kebakaran menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Masalah besar. Komandan di telepon satelit bertanya dingin, apakah orang luar biasa yang bertanggung jawab atas pengawalan itu bernama Wang Chongyang? Para anggota ke-6 perusahaan pemadam kebakaran buru-buru menjawab, ya, itu adalah Wang Chongyang. Kemampuannya adalah memanggil kereta uap. Kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ya, aku akan mengirim surat internal kepadanya, kata komandan, dan kemudian berkata kepada orang di sebelahnya, setoran 1 juta telah dibayarkan, dan rekening penagihan sedang dilacak. Pada titik ini, gadis bergigi harimau di rumah tinggal itu menatap layar di depannya, dan dia tiba-tiba terpana, karena dalam akun yang sebelumnya dipantau. Tiba-tiba 1 juta pengiriman uang ditambahkan. Aneh, ini bukan akun yang mereka kirim dari Pura Anjing. Pihak lain tidak mengambil tugas baru. Dari mana uang itu berasal? Dia memanggil dan menemukan sumber dana itu. Tidak masalah jika saya tidak memeriksanya. Saya menemukan bahwa 1 juta itu sebenarnya dikirim dari rekening perusahaan pemadam kebakaran. Apa-apaan orang itu tidak membunuh banyak orang di perusahaan pemadam kebakaran, mengapa perusahaan pemadam kebakaran harus memberinya uang, terima kasih karena tidak membunuh. Ini terlalu aneh, Anda harus memberitahu bos. Perusahaan pemadam kebakaran juga melacak akun, dan informasi akun di bank-bank konsorsium ini terlalu mudah diperoleh. Tentu saja, kuil anjing berbeda dari perusahaan pemadam kebakaran. API adalah organisasi tingkat konsorsium, sehingga akun selalu terbuka, dan gadis gigi harimau telah menemukannya. Kuil anjing adalah akun rahasia. Pemadam kebakaran menemukan akun ini dan tidak tahu siapa yang membukanya. Hanya mereka yang melihat catatan transaksi akun ini. Pada malam musim gugur Islay, seseorang mentransfer 300.000 yuan ke akun ini.
Yang jelas merupakan harga anggota tim pagi yang diberi hadiah oleh kuil anjing kepada para pembunuh. Karena itu, perusahaan pemadam kebakaran segera bergabung dengan kuil anjing. Komandan melaporkan masalah ini ke masa lalu. Dikatakan bahwa puncak perusahaan pemadam kebakaran sangat marah, karena jika Wang Chongyang benar-benar orang di kuil anjing, maka mereka menembak dalam proses konfrontasi dengan kuil anjing. Mereka benar-benar kehilangan. Tidak masalah jika Anda mati, tetapi bahan laboratorium sangat penting. Jika Wang Chongyang benar-benar seseorang di kuil anjing, maka pihak lain mudah untuk menipu informasi dari mereka. Perusahaan tingkat tinggi dari perusahaan pemadam kebakaran merasa bahwa Iki dihina. Pada titik ini, Wang Chongyang sudah berada di hutan belantara di luar penghalang ke-73. Dia menemukan bahwa dia baru saja menyerahkan tugas setelah dia dilacak. Untuk seseorang seperti dia, apalagi yang lebih penting daripada kehidupan. Namun, berjalan dan berjalan, Wang Chongyang tiba-tiba menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya di belantara tak seorang pun, dan memanggil panci hitam besar dari udara tipis. Wang Chongyang tertegun, apa istimewanya ini? Tunggu, pot hitam. Bagaimana rasanya dia bertemu? Wang Chongyang dan Su Xianchu adalah mantan kawan seperjuangan, jadi dia cukup khawatir tentang berita Su Xianchu. Wang Chongyang tahu bahwa Su Xianchu memiliki pot hitam seperti itu. Dikatakan bahwa pot hitam sangat kuat, bisa tahan peluru, dan dapat menembak orang. Tetapi mengapa dia memiliki pot hitam lebih banyak, meskipun dia juga mendengar bahwa beberapa orang luar biasa memiliki dua kemampuan, tetapi ini terlalu salah. Selain itu, hantu macam apa dia dan Su Xianchu sendirian? Saudara pot hitam. Tidak seperti Su Xianchu, yang senang menertawakan panci hitam besar, Wang Chongyang adalah yang pertama kali merasa bahwa itu pasti rumit. Pot hitam ini muncul sama sekali bukan karena dia membangkitkan kemampuan baru, tetapi juga memiliki penyebab eksternal. Tapi apa penyebab eksternal ini? Dia juga ingin mengerti. Pada saat yang sama, pasukan Zhou mulai memblokir taman pembebasan, dan seseorang yang luar biasa mengikuti pasukan ke taman. Para perwira pasukan Zhou ini berkata kepada orang yang luar biasa, Tuan Li, mari kita mulai. Pria bernama Li adalah pria parubaya, penampilannya yang panjang tidak baik, tetapi semangatnya baik. Saya melihat dia mengangkat tangannya dan melambaikan kabut putih. Kabut putih perlahan-lahan muncul gambar aneh di samping lubang yang digali oleh perusahaan api. Dalam gambar, orang-orang dari perusahaan api sedang berbicara dengan Wang Chongyang. Apa, dan di sebelah mereka, masih merapat kereta uap. Bab 549 Antifasik. Jika Ren Xiaosu hadir, ia akan segera memahami bahwa nama keluarga yang melampaui Li, kemampuannya sebenarnya adalah apa yang terjadi sebelum pemulihan suatu tempat. Dalam kabut putih itu, dalam cahaya dan bayangan, aksi perusahaan api dan Wang Chongyang tidak buruk. Tuan Li, kembali lagi, kami masih ingin melihat awal dan akhir, kata petugas Zhou, dan seseorang sedang menyiapkan kamera di sebelah mereka, siap untuk merekam foto-foto ini. Li mengangguk, dan waktu dalam kabut tampaknya terbalik, dan gerakannya agak terdistorsi. Cahaya dan bayangan dalam kabut ini telah dilacak kembali ke masa ketika perusahaan pemadam kebakaran menggali tanah dan Wang Chongyang baru saja muncul. Tuan Li menggelengkan kepalanya, itu hanya bisa dilacak begitu banyak, dan untungnya tidak banyak orang di sini, kalau tidak, saya bahkan tidak bisa memadatkan cahaya dan bayangan. Oke, kerja keras, kata petugas Zhou, tolong minta asistenmu untuk menerjemahkan apa yang mereka katakan. Di sebelah Tuan Li, sudah ada asisten yang bisa membaca bahasa bibir dan berdiri di sebelah sosok itu. Orang dari perusahaan pemadam kebakaran punya mulut, dan dia akan segera mengandalkan mulut orang lain untuk menerjemahkan bahasa Wang Chongyang itu. Kereta uap. Ya, konfirmasikan identitasmu, setelah informasinya digali. Kata-kata dari perusahaan Tinder diterjemahkan dengan kalimat. Dari awal hingga akhir, Wang Chongyang pada saat itu belum mengucapkan sepatah kata pun. Segera setelah itu, mereka bernegosiasi untuk membunuh unit patroli, dan kemudian, Wang Chongyang mengambil anggota perusahaan pemadam kebakaran dan meninggalkan mobil. Cahaya dan bayangan datang ke sini dan itu stagnan. Tampaknya kemampuan Li mencapai batasnya. Itu hanya adegan terakhir yang terjadi kecelakaan.
Saya melihat sosok yang sangat kabur di hutan, berjongkok di kereta dan pergi dengan kereta. Siapa ini? Petugas Zhou berkata, saya tidak melihat dia sebelumnya, di mana dia bersembunyi. Jari Li menunjuk ke sisi hutan, dia telah bersembunyi di sana selamanya, karena mereka belum muncul, jadi kita belum melihatnya. Aneh, siapa orang ini, apakah itu untuk melacak orang-orang dari perusahaan pemadam kebakaran, orang-orang dari kuil anjing? Petugas Zhou mengerutkan kening. Hanya Tuan Li, mengapa Anda tidak dapat melihat penampilannya, bahkan tubuhnya? Tampaknya ada lapisan kabut lain. Li sendiri merasa agak aneh, dia mendekati dan dengan hati-hati melihat sosok Xiao Xiao yang sedang berbaring di kereta. Sisi lain ditutupi dengan lapisan kabut. Orang-orang tidak dapat melihat penampilan dan pakaian. Mereka hanya dapat melihat bahwa mereka adalah individu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, kata Li dengan aneh, mengapa orang ini begitu istimewa. Kami menemukan darah di tanah di dekatnya, tetapi kami tidak menemukan mayat itu, dan kereta uap tidak meninggalkan taman, kata petugas Zhou. Jadi kami curiga bahwa apa yang terjadi di taman setelah kereta uap melaju. Hal-hal. Bisakah Anda menunjukkan lebih banyak cahaya dan cahaya, mari kita lihat apa yang terjadi pada saat itu. Petik 2. Li menggelengkan kepalanya, Anda hanya bisa menggunakannya sekali sehari. Jika Anda menggunakannya lagi besok, batas waktu telah berlalu. Apakah mungkin menemukan cara untuk melihat sosok yang tidak jelas ini? Saya pikir dia mungkin adalah tokoh kunci dalam insiden ini, kata Zhou. Saya mencoba yang terbaik, kata Tuan Li. Pada titik ini, kereta uap berhenti di depan mereka, dan Ren Xiaosu dalam cahaya dan bayangan masih terus melakukan aksi naik kereta, seperti film yang ditangguhkan. Li berdiri di depan Ren Xiaosu, mengangkat tangannya dan melambaikan secercah cahaya dan bayangan, dia sepertinya ingin menghilangkan kabut putih Ren Xiaosu. Hanya ketika cahaya dan bayangan menimpa Ren Xiaosu, tetapi dia melihat sosok yang kabur itu tiba-tiba bergerak. Dalam cahaya dan bayangan, kereta uap masih dalam kondisi tertunda. Hanya Xiao Xiao yang memutar kepalanya untuk dengan tenang memperhatikan Li. Pendinginan mata sangat kuat, dan pihak lain hanya menontonnya dengan sangat pelan, tetapi Tuan Li merasa seperti dia sedang menatap binatang buas itu. Dalam sosok yang samar-samar itu, hanya sepasang mata ini yang jernih. Darah Merli memuntahkan, dan Sui dan Tang jatuh ke tanah, tidak, saya tidak bisa melihatnya. Aneh, siapa orang ini, mengapa saya bisa mengimbangi kemampuan saya? Semuanya hilang, dan semua orang tidak mengharapkan hasil seperti itu. Di masa lalu, ketika Li membantu menangani kasus ini, itu tidak menguntungkan. Mudah untuk menemukan beberapa penjahat, tetapi kali ini gagal, dan Li sebenarnya membalas. Sungguh aneh untuk mengatakan bahwa kemampuan luar biasa Li ada di mana-mana. Dia hanya seorang pekerja penelitian ilmiah biasa. Akibatnya, istrinya dirampok dan dibunuh setelah bekerja di malam hari, sehingga Li tidak mau melahirkan dan bersumpah untuk menangkap si pembunuh. Orang di divisi ketertiban mengatakan bahwa tidak ada pengawasan tempat perampokan dilakukan pada hari itu, pembunuh semacam itu sebenarnya sulit untuk dipahami. Akibatnya, Li sendiri terbangun dan menemukan wajah si pembunuh dengan ordo. Kemudian, Li tidak memiliki penyelundupan, setiap hari, dia membantu Zhou dalam menangani beberapa kasus yang lebih sulit, dan kemudian Zhou membayarnya kompensasi. Karena cahayanya dan bayangannya hanya bisa melihat wajah tetapi tidak dapat mendengar suara, ia juga secara khusus mengundang asisten yang dapat menerjemahkan bibir. Sekarang, Ren Xiaosu, yang sudah ada di hotel, tiba-tiba terpana. Di sebelah Zhou Yingsui dengan bertanya-bertanya, apa yang terjadi pada Tuan? Ren Xiaosu mengerutkan kening, tampaknya hanya untuk mengintip, tetapi segera perasaan itu menghilang, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Zhou Yingsui melirik ke jendela dan sudah menarik tirai, tidak ada peralatan pemantauan di rumah. Aku memeriksanya. Oke, Ren Xiaosu mengangguk dan mengeluarkan 13 kotak berisi informasi. Zhou Yingsui langsung terpana, Tuan, apa ini? Ren Xiaosu memberitahunya tentang hal itu malam ini, pada dasarnya, perusahaan pemadam kebakaran ingin mengirimkan bahan-bahan lab dan mereka saling bertarung. Zhou Yingsui terdiam. Ternyata ada begitu banyak hal dalam satu malam, saya pikir Anda hanya akan menggali sesuatu, saya tidak berharap untuk bertengkar, itu terlalu berbahaya.
"Yah, mereka sangat berbahaya," jawab Ren Xiaosu tanpa sadar, perhatiannya terpusat pada informasi di depannya. "Jadi, Tuan, apakah ini informasi laboratorium?" Mata Zhou Yingsui dengan cerah bertanya, "Lalu kita menjual bahan-bahan ini, bukankah itu seumur hidup?" "Itu pasti memiliki kehidupan," kata Ren Xiaosu dengan tenang, "ketika kamu menjual akan ada banyak orang yang akan menatapmu. Aku takut bahwa perusahaan akan mengejar kamu sampai ke ujung dunia. Jangan merasa bahwa kamu bisa melakukannya. Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia. Karena itu, jika Ren Xiao benar-benar ingin menjual bahan laboratorium ini, ia hanya memiliki dua pilihan, satu adalah Benteng 178. Tetapi ia tidak yakin bahwa Benteng 178 tidak tertarik pada benda ini. Yang lainnya adalah King. Hanya dijual kepada keduanya, Ren Xiao dapat diyakinkan. Bab 550. Tong Yu Wang Chongyang. Sejak data laboratorium Ren Xiaomu, kehidupan tampaknya telah tenang. Seluruh penghalang tenang dan tenang, kecuali kecelakaan Zhou Chongyang yang kebetulan dari Zhou. Tampaknya tidak ada hal lain yang bisa membuat Ren Xiaosu bahagia. Di tengah malam, Ren Xiaosu berada di kamar hotel dan melihat informasi dari perusahaan riset perusahaan pemadam kebakaran. Dia sangat ingin tahu tentang perusahaan pemadam kebakaran semacam ini karena dia telah menghadapi monster-monster yang dibudidayakan oleh perusahaan ini. Kelompok eksperimen masih ada. Di hutan belantara barat daya, saya tidak tahu hari apa yang akan menjadi ancaman bagi kemanusiaan. Keberadaan yang begitu mengerikan, jika belum diberantas, saya khawatir itu akan menarik bencana besar di masa depan. Karena itu, Ren Xiaosu sangat ingin tahu, apa yang dilakukan perusahaan pemadam seperti ini. Hanya saja ketika dia membaca informasi itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa itu tidak sama dengan penelitian horor yang dia bayangkan. Di laboratorium sains kehidupan ini adalah penelitian serius tentang obat-obatan anti kanker yang ditargetkan, dan untuk melihat latar belakang dan pentingnya beberapa makalah. Perusahaan pemadam kebakaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelamatkan orang sakit dan menyelamatkan orang, tidak ada ide lain. Dalam semua informasi, tidak ada yang namanya anti kemanusiaan. Jika Anda melihatnya, Ren Xiaoyan takut untuk berpikir bahwa perusahaan pemadam kebakaran adalah lembaga medis biasa yang menyembuhkan orang dan menyelamatkan orang. Ini tidak sama dengan perusahaan pemadam kebakaran yang Xiaosu tahu. Tentu saja, bukan setelah Ren Xiaosu membaca informasi itu, dia merasa bahwa perusahaan pemadam kebakaran adalah organisasi yang baik, tetapi berpikir, mengapa perusahaan pemadam kebakaran menjadi hadiah setelah bencana? Sulit bagi perusahaan pemadam untuk menangkap orang yang luar biasa itu. Sulit untuk membiarkan Ren Xiaosu memiliki perasaan yang baik. Hal-hal lain, terlepas dari sebelumnya, setidaknya hal ini adalah apa yang mengganggu Xiao Xiao. Pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba melihat dokumen terpisah, isi dokumen sangat pendek, hanya saja laboratorium No. 039 telah membuat terobosan dalam pengobatan kanker, seluruh sel tubuh mononuklear dari pasien semuanya telah dikonversi menjadi dual core, dan sangat stabil. Tetapi kondisi perawatannya sangat istimewa dan sulit untuk ditiru. Ren Xiaosu terpana. Setelah bencana, tampaknya karena dampak selanjutnya dari radiasi bencana, masih ada cukup banyak pasien kanker. Saya tidak menyangka bahwa perusahaan pemadam kebakaran telah menguasai obat kanker sebelum bencana. Apa arti dari kondisi perawatan yang menurut pihak lain istimewa? Selama Ren Xiaosu membaca informasi itu, Liran dan tim wisata lainnya sepertinya baru saja kembali ke hotel setelah menghadiri makan malam, banyak orang minum terlalu banyak dan berteriak di lorong. Tetapi ini tidak mempengaruhi Ren Xiaosu. Tepat di tengah malam, Liran sangat mabuk dan mengetuk pintu, Ren Xiaosu hanya berpura-pura tidak berada di dalam ruangan, gambarnya tenang. Keesokan paginya, asisten Liran, Fang Zi datang dan mengundang Ren Xiao untuk pergi ke kru untuk mengatakan bahwa ia diundang untuk mengunjungi. Zhou Yingsui pasti akan pergi. Lagi pula, Zhou Yingsui adalah pengawal Liran, tetapi Ren Xiaosu benar-benar tidak tertarik pergi ke sana, dan ia langsung menolak. Katakan apa yang harus dikunjungi bersama, saya takut itu adalah ide dari Direktur Mu Diange, saya ingin dia pergi ke kru.
Ketika Fang Zi menemukan bahwa dia tidak akan diizinkan untuk melayani Xiao Su, dia berbohong bahwa Li Ran dan Zhou Yingsui dalam bahaya pada kru, dan memintanya untuk bergegas membantu. Karena itu, Ren Xiao menatapnya dan bahkan menutup pintu tanpa alasan. Saya percaya Anda adalah hantu. Pada saat ini, perusahaan pemadam kebakaran dan kuil anjing semua ditarik. Bahaya apa yang ada di penghalang? Bahkan Wang Chongyang diperkirakan telah berlari jauh, dan sapi dan hantu telah menghindari penghalang ke-73. Dapat dikatakan bahwa penghalang ke-73 sekarang adalah salah satu penghalang teraman di seluruh dunia, tidak terlalu banyak. Setelah malam kerja kru, mereka menjadi Muliange untuk melecehkan secara pribadi. Tema yang ingin dikatakan pihak lain selalu adalah peran yang ingin dimainkan oleh Ren Xiaosu. Setelah Ren Xiaosu pergi ke bangsawanmu, dia bertanya kepada Zhou Yingsui dalam hati, kapan Li Ran pergi ke penghalang berikutnya? Zhou Yingsui berkata, seharusnya saya mulai sesuai dengan rencana perjalanan 2 hari yang lalu. Bagaimanapun, saya akan pergi ke barat penghalang ke-74 setelah 7 hari. Itu hanya sebuah audisi. Hasilnya adalah bahwa direktur tiba-tiba menjadi sangat antusias tentang Li Ran karena beberapa faktor yang tidak terduga. Bahkan dalam film yang sedang ia buat sekarang, ia telah mengatur peran yang baik untuk Li Ran, yang membuat pukulan kejutan. Ren Xiaosu menatap langit-langit, dan yang disebut faktor tak terduga mungkin adalah dirinya sendiri. Namun, ketika Zhou Yingsui mengatakan penghalang ke-74 di barat, Ren Xiaosu selalu merasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah sesuatu yang buruk terjadi. Namun, pemikiran semacam ini hanya sekilas untuk Ren Xiaosu, dia tentu tidak akan menggunakan hal yang tidak berdasar ini untuk membujuk kru untuk mengubah rencana perjalanan. Tentu saja, tidak ada bukti sama sekali, tetapi pasukan Zhou tidak biasa. Mereka tidak datang ke penghalang ke-73 terlebih dahulu, tetapi pertama-tama pergi ke penghalang ke-74. Ini membuat Ren Xiaowen merasa sangat bingung. Tampaknya Zhou tahu bahwa penghalang ke-74 akan terjadi. Seperti apa rasanya? Ren Xiaosu berkata kepada Zhou Yingsui, jika ada yang salah dengan penghalang ke-74, jangan khawatir tentang kehendak Li Ran, langsung mengendalikannya dan membawanya pergi. Akankah itu berita yang didapat Zhou, seperti serangan King? Bagaimanapun, hal yang paling dekat dengan penghalang ke-74 adalah King Shi. Ren Xiaosu bertanya, kapan mereka akan pergi ke penghalang ke-74 sekarang? Bukankah ada konser di sana, harus mempersiapkan sebelumnya? Tidak, mereka semua dipersiapkan oleh para pemain, kata Zhou Yingsui. Mereka berencana untuk pergi setelah 5 hari. Ketika Ren Xiaosu melihat langit-langit, apakah dia masih menderita pelecehan selama 5 hari? Dia bangkit dan berkata kepada Zhou Yingsui, Anda melindunginya di sini. Saya akan pergi ke penghalang ke-74 dulu. Saya hanya melakukan tugas untuk mengambil beberapa ponsel. Saya ingat bahwa Anda mengatakan bahwa ada pasar gelap di penghalang ke-74. Saya akan menjual batch pertama. Ponsel. Zhou Yingsui cemas, Tuan, apakah Anda akan pergi? Saya memberitahu mereka bahwa mereka dapat membawa Anda ke kru. Ren Xiaoxi diam-diam menatap Zhou Yingsui. Zhou Yingsui tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah lagi, Mu Gui berjanji padaku untuk menarikmu ke dalam kru, beri aku pahlawan wanita, biarkan Li Ran bertindak sebagai wanita. Ren Xiaosu marah pada saat itu. Mu Diange ini benar-benar membuat Zhou Yingsui menentangnya. Dia membenci besi dan memandang Zhou Yingsui, kamu ingin bermain pahlawan. Setelah itu, Ren Xiaosu berbalik dan pergi, dan ketika dia menemukan penghalang, dia ingat bahwa dia lupa bertanya kepada Zhou Yingsui, di mana penghalang ke-74. Selain itu, semua kendaraan dipegang oleh Zhou, dan dia bahkan tidak bisa mengendarai mobil. Siapapun yang berjalan di hutan belantara ingin marah dan ingin kembali dan melawan Mu Bangge dan Zhou Yingsui dan Li Ran. Akibatnya, dia mendengar suara mesin menderu di jalan di belakangnya, dan Xiao Xiao menoleh ke belakang dan melihat bahwa kendaraan off-road mendekat. Ketika kendaraan melewati Ren Xiaosu, pria parubaya itu memandang Ren Xiaosu dan tersenyum riang, di mana pemuda ini, bagaimana saya bisa berjalan sendirian? Ren Xiaosu memikirkannya dan berkata, aku akan ke penghalang ke-74.
Ketika berbicara, Xiao Su saling memandang, hanya ada dua pria di dalam mobil, seorang setengah baya, seorang remaja yang tampaknya seukuran dengannya, seperti seorang ayah dan anak. Tetapi saya mendengar lelaki parubaya itu tersenyum dan berkata, kami baru saja pergi ke penghalang ke-74. Ayo, mari kita antar kamu dalam perjalanan. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.